Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku dengan judul Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Rizal Pejiarianto. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dan program studi saya Pendidikan Ekonomi S1. Oke, kita langsung saja ke cover bukunya. Judul yang akan saya resensi adalah Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. Penulis bukunya itu adalah Eka Sastra dan tahun terbitnya adalah 2017. Penerbitnya Expose Publica, beratnya 440 gram, tebal buku 394 halaman. Jenis covernya soft cover. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Berisi antara lain alasan mengapa buku ini ditulis, termasuk di dalamnya terdapat sistematika buku berisi penjelasan singkat masing-masing bagian buku. Dan yang kedua, kerangka teori kesenjangan. Berisi teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan yang membahasnya antara lain konsekuensi dari kesenjangan, perdebatan kesenjangan, dan alat ukur kesenjangan ekonomi. Ketiga, faktor-faktor melebarnya kesenjangan. Berisi gambaran tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar, terutama dari perspektif pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan keadilan ekonomi. Bab 4, praktik melawan kesenjangan. Berisi gambaran terkait best practice di beberapa negara mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk melawan kesenjangan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi, perlindungan sosial, melawan praktik rente, dan perubahan sosial politik. Bab 5, sejarah kesenjangan di Indonesia. Berisi sejarah kesenjangan yang terjadi di Indonesia yang menjadi kesenjangan di Indonesia menjadi permasalahan yang bersifat kulturasi selain struktural. Bab 6, kesenjangan di Indonesia. Berisi jumlah peristiwa penting yang menyebabkan kesenjangan semakin melebar di Indonesia dan dibahas dengan detail. 3. Bentuk kesenjangan, yakni kesenjangan pendapatan, kesenjangan wilayah, dan kesenjangan kesempatan. Bab 7, melebarkan kesetaraan. Berisi usulan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut, dan bab ini menjadi harapan penulis dapat menginspirasi pembaca untuk bertekad membuat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang lebih adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku Kesenjangan Ekonomi ini. Pertama, kelebihan. Deklamasi dalam bahasa yang menarik, sederhana, tidak membosankan, dan memiliki daya persuasi, dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dipakai sebagai acuan atau referensi pembaca. Pilihan kalimatnya menggugah untuk tidak dibilang provokatif, karena menyiratkan kekecewaan atas kondisi bangsa yang kesenjangannya sudah sedemikian lebar di berbagai aspek kehidupan, namun tetap tidak kehilangan harapan. Pilihan kalimat bernada optimis juga bertebaran di mana-mana, sehingga pembaca diharapkan tergugah untuk turut berbuat sesuatu. Dari 7 bab dalam buku ini, porsi terbesar diisi oleh paparan sejarah, teori, dan lain-lain serupa referensi tentang kesenjangan. Hanya 1 bab saja yang membahas solusi, sehingga pembaca merasa buku ini belum tuntas dan menanti solusi-solusi lainnya yang secara teknis langsung bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.